Tantangan sebuah pemasaran Indonesia itu berbanding lurus dengan berkembangnya wilayah untuk wisata kuliner utamanya. Nah, karena sekarang banyak makanan ataupun kuliner, berbagai macam makanan, terutama yang terbuat dari hasil peternakan dan perikanan. Dalam bab ini kita akan pelajari bagaimana sih cara membuat bahan makanan dari hasil peternakan dan perikanan. Ayo kita tonton video berikut ini. Tujuan pembelajaran 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman sumber pengolahan pangan hasil peternakan dan perikanan. 2. Mengidentifikasi jenis, sarana produksi, teknik pengolahan, dan teknik penyajian, serta pengemasan olahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. 3. Mengetahui teknologi tepat guna yang digunakan untuk meningkatkan hasil pengolahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. 4. Melaksanakan dan mempresentasikan kegiatan pengolahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Pengolahan bahan pangan hasil peternakan. Cara membuat abon daging sapi. Bahan-bahan yang digunakan: 1 kg daging sapi, 40 gram bawang putih, 5 gram ketumbar, 25 gram bawang merah, 2 lembar daun salam, 75 gram gula pasir, 7 gram lengkuas, 5 gram asam jawa, 200 ml santan, 1 potong serai, 600 ml air, minyak secukupnya. Cara pembuatannya: yang pertama, daging sapi dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu. Yang kedua, potong daging menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, rebus daging sapi selama 1 jam, kemudian angkat dan tiriskan. 4. Daging sapi dipotong kecil atau disuir dan ditumbuk secara perlahan agar menghasilkan serat daging yang cukup halus. 5. Bawang merah, bawang putih, dan ketumbar diulek atau dihaluskan. Yang keenam, siapkan penggorengan dengan api kecil. Kemudian, masukkan minyak goreng secukupnya. Tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tersebut. Ketujuh, setelah ditumis hingga harum, masukkan lengkuas, serai, asam jawa, 2 lembar daun salam, dan gula jawa. Aduk semua bahan tersebut sampai rata. 8. Masukkan 200 ml santan. Aduk terus sampai mendidih. Yang ke-9, masukkan daging suwir sedikit demi sedikit, lalu aduk terus sampai santan pecah dan daging sapi matang setengah kering. Ke-10, siapkan penggorengan baru. Masukkan minyak secukupnya, lalu goreng sampai kering. 11. Tiriskan dan tunggu sampai dingin sebelum abon daging sapi jadi. Nah, abon daging sapi siap dihidangkan.
Yang kedua, cara membuat lemper ketan. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan: 1 kg beras ketan, 2 butir kelapa, 3 kg abon sapi, 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, daun pisang untuk membungkus secukupnya. Cara pembuatan: yang pertama, 2 buah kelapa diparut lalu diambil santannya. Kedua, rebus santan terlebih dahulu, masukkan garam dan daun pandan, lalu rebus sampai mendidih dan mengental. Yang ketiga, kukus beras ketan sampai matang. Yang keempat, masukkan ketan ke dalam rebusan santan, aduk sampai kalis atau tidak lengket. Yang kelima, angkat dan dinginkan, lalu dibentuk bulat. Keenam, isi dengan abon sapi, bungkus dengan daun pisang dan dibentuk sesuai selera. Yang ketujuh, kukus kurang lebih 3 jam. Lemper ketan siap dihidangkan. Yang ketiga, cara membuat telur asin. Bahan-bahan yang digunakan: 30 butir telur ayam atau telur bebek, 1 kg garam, 1,6 liter air. Cara pembuatan: buatlah larutan garam jenuh dengan cara: pertama, panaskan air hingga suhu tertentu atau tidak sampai mendidih. Selanjutnya, masukkan garam dan salpeter, aduk hingga larut seluruhnya. Ketiga, angkat larutan garam jenuh dari perapian. Selanjutnya, diamkan beberapa saat sampai larutan dingin. Perendaman: yang pertama, tempatkanlah bak atau wadah perendaman di tempat yang rata dan aman, atau untuk menghindari retak dan pecahnya telur. Yang kedua, rendamlah telur ke dalam larutan jenuh selama 7-10 hari. Perebusan: pertama, masukkan telur dalam panci rebus yang telah diisi dengan air secukupnya. Yang kedua, panaskan dengan api kecil kurang lebih 30 menit. Ketiga, besarkan api sampai mendidih. Keempat, setelah telur benar-benar matang, angkatlah panci dari perapian. Yang kelima, angkatlah telur-telur tersebut dari air rebusan, lalu tiriskan. 6. Setelah dingin, telur siap disajikan atau dikemas untuk dipasarkan. Pengolahan bahan pangan hasil perikanan. Cara membuat pepes pindang. Bahan-bahan yang digunakan: 10 buah ikan pindang atau keranjangan, daun pisang secukupnya, 5 lembar daun salam dipotong-potong, 1 buah kelapa muda, parut memanjang, 1 genggam daun kemangi. Cara membuat bumbu halusnya: siapkan 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 8 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai merah rawit, 5 butir kemiri, garam secukupnya, dan gula merah secukupnya. Cara pembuatan: yang pertama, campur bumbu halus dengan kelapa parut dan kemangi. Yang kedua, bungkus dengan daun pisang, lalu isi dengan ikan pindang satu persatu,
sematkan dengan lidi. Yang ketiga, kukus kurang lebih 30 menit. Yang keempat, panggang di atas wajan teflon. Nah, pepes pindang siap dihidangkan. Penyajian dan pengemasan olahan bahan pangan dari peternakan dan perikanan. Pertama, penyajian. Penyajian merupakan suatu cara penyuguhan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan. Sedangkan pengemasan merupakan sistem terkoordinasi untuk mempersiapkan barang untuk didistribusikan, dijual, disimpan, dan dipakai. Nah, bagaimana dengan penjelasan video tadi? Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.